Saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih ya kelompok-kelompok Habib ini. Dengan TikTok saya bikin bercandaan tentang mereka ya, nauzubillah ya, astagfirullah. Di TikTok gitu, dan alhamdulillah viral. Malah mereka mendoakan gitu. Semoga hina-hina terus biar dapat hidayah. Kok iya deh, kalau kayak gini saya mau syahadat. Oh masya Allah syahadat. Akhirnya saya dituntun syahadat tanggal 25 Desember 2022 kemarin, tepat pas hari Natal. Pertama saat SMA ya, tahun 2018 itu ada teman nongkrong memberitahu saya, itu udah 4 tahun yang lalu, tentang Zakir Naik. Ya awal saya marah, ini kok orang nggak toleransi banget gitu kan. Tapi setelah saya pelajarin Zakir Naik, logikanya masuk juga, dan beberapa ustadz lain termasuk Felix Shaw. Ya hasilnya di tahun itu ya saya belak-belakan ke ibu saya, maksudnya Islam ini logik segala macam. Tapi ibu saya menolak dan saya dimarah-marahin. Karena kejadian seperti itu, di tahun kedua dan ketiga ini saya memutuskan untuk menjadi ateis agnostik, yang dimana saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mau memeluk Islam lagi gitu. Dan alhamdulillah di tahun keempat, tepat tahun 2022 kemarin, saya masuk Islam karena beberapa ayat Al-Quran ya Pak. Jadi gini, di TikTok saya baca tentang Al-Kahfi 18. Nah di Al-Kahfi 18 tuh ada pemuda Al-Kahfi yang tertidur ratusan tahun. Di ayat 18 didetailkan Pak, bahwasannya pemuda Al-Kahfi ini di saat tidur Allah membolak-balikan badannya. Sempat saya berpikir maksudnya dibolak-balikan badan itu apa gitu kan. Akhirnya setelah saya mencari tahu, ada namanya penyakit namanya ulcus decubitus ya, yang dimana kalau ada orang sakit ya, dia tertidur lama, itu bagian bokongnya atau bagian punggungnya bisa terkena kayak infeksi gitu, borok koreng gitu. Maka di situ saya, masya Allah, Allah Maha Penciptanya tahu sebelum penyakit ini muncul, dia membolak-balikan badan pemuda Al-Kahfi ini. Jadi secara sains sudah berjalan. Dan juga surat Az-Zumar, saya lupa ayat berapa, itu begini, di saat kita dalam kandungan ibu ya, itu kita berada di 3 kegelapan. Masya Allah, setelah hamil, kalau orang ibu melahirkan sesar itu dibedah 3 kali Pak. 1, 2, 3. Di situ terbukti bahwasan di Al-Quran, bahwasannya bayi ini berada di dalam 3 kegelapan. Dan itulah secara sains yang menunjukkan saya ini Islam adalah logik dan benar. Bagaimana Mas Indra mempelajari agama Islam dan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses pembelajaran agama Islam? Ya saya belajar agama Islam pertama ya cari guru ngaji. Ya pertama di MCI ada guru ngajinya. Tapi tantangan terbesarnya satu, soal jarak ya, mungkin terlalu jauh, dan waktu Pak, karena bentrok sama kerjaan segala macem. Dan juga tantangan terbesarnya ya kadang ya ini soal ibadah. Saya kan masih tinggal sama orang tua, mungkin jadi di rumah saya nggak bisa sholat atau ya kayak contoh berpuasa ya, terkadang saya harus sepintar-pintar saya aja gitu. Itu tantangan terbesar sih, tapi lebih ke jarak dan waktu Pak. Ya, bagaimana keluarga dan teman-teman merespon keputusan Mas Indra menggunakan Islam? Untuk keluarga sendiri ya, yang di tahun pertama yang saya belak-belakan sama ibu saya pasti marah. Ibu saya, wah ini anak dicuci otaknya sama orang Islam. Tapi ya alhamdulillah bapak saya bijak ya, dia ngomong, kamu boleh pilih agama apa aja, tapi jangan sampai itu dihasut sama orang. Itu kalau bisa pilihan kamu gitu. Ya saya setuju sama kata-kata ini. Tapi yang saya sedih juga sih ya, di tahun-tahun keempat ya mungkin soal media ya, yang terakhir bom Antasari itu saya terakhir udah jenggotan Pak, udah mau bersunah Rasul. Saran papi ya kalau bisa ini dihapuskan gitu. Saya bilang saya nggak mau, ini nggak ada urusannya gitu sama kerjaan gitu, dan nggak ada yang bisa menghasut saya untuk berjenggot seperti ini. Ya sontak bapak saya bilang, tuh kan kamu udah mulai kehasut sama orang. Dia tunjukkan pelaku bom itu tuh rata berjenggot segala macem. Ya ini walau-walau bapak saya hanya mentes saya apa Islamofobia itu ya semoga saja ya tidak, tuh hanya tes aja gitu ya. Ya itu sih respon orang tua. Kalau respon teman-teman ya ada beberapa yang alhamdulillah, dan ada beberapa juga yang baik muslim maupun kafir ya ngomong sama saya,
Ya, mungkin secara syubhat ya atau nyamar itu mereka berbicara Indra nih kayak mau nyari sensasi gitu, mau naik daun aja gitu Pak. Kalau keluarga nanti nonton video ini gimana? Ya, it doesn't matter ya. Ya video ini kan hanya dakwah ya, selama itu benar, nggak ada unsur pencemaran nama baik, penistaan agama ya biasa aja, dan keluarga saya juga pasti akan terima-terima saja gitu. Bagaimana menjalani bulan Ramadan ini di tengah-tengah keluarga yang masih belum satu lidah? Ini menarik Pak. Di minggu pertama memang saya sakit-sakitan lah, penyesuaian badan. Saya sahur diam-diam ya kan. Ya ini yang saya sedih ya. Saya stok telur rebus dari kantor rebus, saya taruh di lemari, itu basi berair. Saya makan ya ada anyang-anyangan, dan ya itu. Saya karena badan masih menyesuaikan, itu molekul saya yang jorok-jorok nih lagi pecah Pak. Alasan saya pusing, darah rendah, dan ya saya harus stop puasa dulu untuk di minggu-minggu pertama karena sakit. Tapi Masya Allah, ini yang saya tertarik Pak. Saya coba memberanikan diri sahur dengan belak-belakan di bawah. Akhirnya bapak saya nanya, kok pagi-pagi amat bangun ya? Saya bilang, iya selama ini kan kau bangun mepet terus gitu kan, jadinya kalau kerja buru-buru. Ya alhasil ya saya harus bangun pagi Pak gitu, lebih rajin juga. Oh bagus, Masya Allah. Saya setel alarm 3.45, jam 3.45 pagi. Itu karena setiap hari saya sahur, bapak saya sudah menyiapkan mangkok saya untuk sahur gitu. Disiapin mangkoknya, disiapin oatmealnya. Saya bangun udah melek loh, lampu udah nyala, udah siap semua. Bahkan kadang saya makan bersama bapak saya gitu. Masya Allah ini, wah, ya Allah maha segala-galanya lah itu. Dan alhamdulillah untuk di sekarang ini ya badan saya udah nggak apa-apa dan lancar ya alhamdulillah. Ya, mungkin habis Ramadan saya akan mengganti puasa saya gitu Pak. Berarti sekarang sudah lebih menerima ya keluarganya? Alhamdulillah, tapi walaupun masih abu-abu ya. Doakan mudah-mudahan. Ya amin ya rabbal alamin. Apa sih sebenarnya yang membuat tertarik pada ajaran agama Islam, dan bagaimana ajaran agama Islam itu mempengaruhi kehidupannya Mas Indra? Kalau untuk sekarang saya tertarik ya, dari awal juga ya, lebih ke logik gitu, scientific ya kan. Jadi di Islam ini detail gitu, kita tahu apa rahasia badan kita gitu kan, kesehatan, dari kencing, buang air, dari mandi, kebersihan, itu di Islam diatur. Dan juga menariknya apa? Kalau di agama lama saya itu diajarin agama kasih. Semua agama mengajarkan kasih. Tapi nggak tahu kapan kita harus mengasihi, kapan kita harus marah, kapan kita harus melawan, kapan kita harus diam gitu. Di Islam detail. Kapan kita main fisik, kapan kita diam, kapan kita memaafkan, detail Pak. Jadi ya ini agama nggak bingung, ini logik gitu. Dan Masya Allah, banyak tata cara Islam ini sangat amat berguna dan adil gitu. Nah, saya tertarik di sini. Dan juga soal ketuhanan ya. Kalau kalian tadi soal dunia ya, itu kan dunia oke lah, tapi kalau secara ketuhanan ya kita nggak bingung gitu, mau nyembah siapa gitu. Kok dulu saya bingung, saya mau berdoa hari ini sama siapa gitu, sama anaknya, sama ibunya, apa sama bapaknya. Dan Masya Allah di Islam satu, Qul huwallahu ahad gitu kan. Jadi saya bangga di Islam itu Pak. Apa yang untuk merasakan banget gitu ketika menemukan yang antum sembah gitu? Pertama, saya nggak takut mati. Dulu tuh saya takut mati banget. Bukan matinya, tapi after death-nya tuh ya, abis matinya tuh gimana? Saya takutnya di situ. Tapi kalau di Islam detail gitu kan. Kalau kamu mati sekian begini kau. Jadi wah, ya udah. Untuk apa takut mati gitu? Karena Rasul pun pernah bilang hadiah seorang mukmin itu kematian gitu. Ini alhamdulillah saya senang banget di sini. Ya, jelas di dalam Quran dan hadis kan saya pernah baca ya. Ya kayak contoh syahid deh. Kita kesambar geledek aja syahid. Kita sakit aja syahid. Lagi kerja ketabrakan tuh syahid. Syahid tuh kalau dalam agama saya martir gitu. Dan rewardnya gede-gedean. Dan Masya Allah saya yakin, sangat amat yakin ya, selama kita lurus, selama kita ikutin SOP Islam gimana ya, pasti saya kan mendapatkan itu semua gitu Pak.